Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang pahlawan super? Mungkin kamu berpikir harus dilahirkan dengan kekuatan khusus atau berasal dari planet lain, tapi tidak dengan kisah yang pahlawan yang satu ini. Mari kita berbicara tentang seorang remaja biasa bernama Peter Parker. Dia bukan siapa-siapa, hanya seorang siswa pemalu yang tinggal bersama dengan paman dan bibinya di sudut kota New York. Setiap hari, dia harus menghadapi ejekan teman-temannya. Dia dianggap orang yang lemah, kurang populer, meskipun otaknya cemerlang dalam pelajaran sains. Tapi, takdir punya rencana lain untuk dia. Bayangkan, di sebuah pameran ilmiah yang seharusnya membosankan, terjadi sesuatu yang luar biasa terjadi. Seekor laba-laba kecil yang tanpa sengaja terkena radiasi menggigit tangan dia. Awalnya, gigitan itu terasa seperti gigitan serangga biasa. Siapa sangka, gigitan kecil ini akan menyebabkan hidupnya berubah untuk selamanya. Keesokan harinya, dia mendapatkan kemampuan yang tidak masuk akal. Dia bisa memanjat dinding seperti laba-laba, melompat tinggi seolah antara gedung, dan memiliki indera keenam yang luar biasa kuat. Wow, siapa yang tidak akan tergoda dengan kekuatan seperti ini? Dia melakukan apa yang mungkin kita semua lakukan, yaitu menggunakan kekuatannya untuk ketenaran dan uang. Dia mulai ikut pertandingan gulat, mengalahkan semua lawannya dengan mudah. Uang mengalir, perhatian datang, dan dia mulai lupa diri. Sampai suatu malam, sebuah keputusan kecil mengubah segalanya. Peter membiarkan seorang penjahat melarikan diri. Berpikir bukan urusanku, tapi takdir punya cara kejam untuk memberi pelajaran. Beberapa hari kemudian, pamannya, yaitu orang yang paling menyayanginya, telah tewas ditembak oleh perampok. Dan coba pikir, siapakah perampok tersebut? Perampok itu adalah penjahat yang dia biarkan lolos. Rasa bersalah menghantam dirinya dengan lebih keras dari apapun yang pernah ia rasakan. Di saat itulah, Peter mengingat kata-kata bijak pamannya. Kekuatan besar selalu datang dengan tanggung jawab yang besar. Dari puing-puing kesedihan dan penyesalan, lahirlah seorang pahlawan, yaitu Spider-Man. Peter mengenakan kostum merah biru dengan lambang laba-laba, bukan untuk ketenaran atau uang, tapi untuk melindungi orang lain. Dia memilih untuk menjadi pahlawan, meski itu berarti mengorbankan kehidupan pribadinya. Tapi, tahukah kamu apa yang membuat Spider-Man begitu istimewa? Dia bukan dewa dari planet lain atau orang kaya dengan teknologi canggih. Dia hanya seorang remaja biasa yang memilih untuk melakukan hal yang benar. Meski itu tidak mudah, Spider-Man mengajarkan kita bahwa pahlawan bisa lahir dari mana saja, bahwa kesalahan masa lalu bisa ditebus dengan kebaikan, dan yang terpenting, bahwa kekuatan sejati bukan tentang seberapa kuat pukulanmu, tapi tentang seberapa teguh kamu memegang prinsip dan tanggung jawabmu. Setiap kali Spider-Man berayun di antara gedung-gedung pencakar langit New York, dia mengingatkan kita semua, siapapun bisa jadi pahlawan dalam versi terbaiknya. Bagaimana menurutmu tentang kisah seorang pahlawan ini? Apakah kamu juga percaya bahwa setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan dengan caranya sendiri? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Selamat malam, para penggemar Batman. Malam ini, saya akan membawa kalian ke dalam kisah yang mungkin adalah cerita Batman paling kelam dan mendalam yang pernah ada, The Killing Joke. Bayangkan, Gotham City, di malam yang basah, hujan tak henti mengguyur, petir menyambar-nyambar, seolah langit pun tahu drama besar akan segera terjadi. Di sudut kota yang gelap ini, dua tokoh legendaris sedang memainkan babak terakhir dari pertarungan abadi mereka. Tapi tunggu dulu, ini bukan cerita superhero biasa. Ini bukan tentang siapa yang lebih kuat atau siapa yang menang. Ini adalah kisah yang menggali ke dalam jiwa dua karakter yang sebenarnya seperti dua sisi koin yang sama. Semua bermula ketika Joker kabur dari Arkham Asylum. Kali ini, si badut kejahatan punya misi yang berbeda. Dia ingin membuktikan sesuatu yang mengerikan, bahwa setiap orang, tidak peduli sebaik apapun, bisa berubah menjadi gila hanya dengan satu hari buruk. Dan untuk membuktikan teorinya, dia memilih target yang sempurna, Komisaris Gordon. Ya, Gordon yang kita kenal sebagai simbol integritas Gotham City. Tapi Joker tidak langsung menyerang Gordon. Dia memulai dengan cara yang lebih kejam, menyerang putrinya, baru Bara Gordon. Namun di balik semua kekacauan ini, ada filosofi yang lebih dalam. Joker percaya bahwa dunia ini hanyalah
lelucon besar yang kejam. Dia sendiri mengaku dulunya hanya seorang komedian biasa yang gagal, yang kehilangan segalanya dalam satu hari yang buruk. Batman, di sisi lain, adalah cermin yang berlawanan. Dia juga kehilangan segalanya di masa kecil, tapi dia memilih jalan yang berbeda. Dia memilih untuk menjadi simbol harapan, bukan kekacauan. Yang membuat kisah ini begitu menarik adalah bagaimana Gordon, meski mengalami hal terburuk dalam hidupnya, tetap mempertahankan kewarasannya. Dia membuktikan bahwa teori Joker salah, bahwa manusia bisa tetap teguh meski menghadapi tragedi terbesar. Di akhir cerita, ada sebuah momen yang sangat powerful. Batman dan Joker di tengah hujan berbagi tawa atas sebuah lelucon. Sebuah momen yang membuat kita bertanya-tanya, apakah mereka sebenarnya tidak terlalu berbeda? The Killing Joke bukan sekadar cerita superhero. Ini adalah kajian mendalam tentang kewarasan, moralitas, dan pilihan-pilihan yang membentuk siapa kita. Ini tentang bagaimana kita merespons tragedi dalam hidup kita. Jika kalian menikmati analisis mendalam tentang karakter-karakter DC Comics seperti ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan notifikasinya. Minggu depan, kita akan membahas kisah ikonik DC Comics lainnya yang tidak kalah menarik. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Pernahkah kamu membayangkan dunia tanpa Superman? Sebuah dunia tanpa sosok berjas merah yang terbang melintasi langit metropolis, tanpa simbol harapan yang selalu melindungi kita. Hari ini, saya akan membawamu ke kisah paling menggetarkan dalam sejarah superhero. Kematian Superman. Semua bermula ketika makhluk mengerikan muncul dari perut bumi. Doomsday Monster yang diciptakan dengan satu tujuan: menghancurkan. Tubuhnya dipenuhi duri tajam. Kekuatannya setara dewa. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Sampai Superman datang. Ketika mata mereka bertemu, Superman tahu ini bukan pertarungan biasa. Dua kekuatan dahsyat beradu. Setiap pukulan menggetarkan bumi. Pahlawan super lain mencoba membantu, tapi satu persatu tumbang. Hanya Superman yang mampu bertahan. Yang mengejutkan, untuk pertama kalinya, warga metropolis melihat Superman terluka. Bibirnya berdarah, tubuhnya memar. Namun tekadnya tak goyah. Superman paham, jika ia menyerah, jutaan nyawa akan melayang. Di jantung kota metropolis, pertarungan mencapai puncaknya. Dengan sisa tenaga terakhir, Superman melancarkan pukulan mematikan. Doomsday roboh, tapi Superman juga terjatuh. Dalam pelukan Lois Lane, dengan bisikan lemah bahwa dunia kini aman, Superman menghembuskan napas terakhirnya. Dunia terdiam. Metropolis berduka. Bahkan musuh-musuhnya tak berani bersuara. Mereka sadar, kehilangan Superman bukan hanya kehilangan seorang pelindung, tapi juga simbol harapan bagi umat manusia. Namun, warisan Superman tak pernah mati. Ia mengajarkan kita bahwa pahlawan sejati bukan tentang kekuatan super, tapi tentang keberanian berkorban demi orang lain. Simbol S di dadanya kini bermakna lebih dari sekadar tanda kekuatan. Ia menjadi lambang pengorbanan dan cinta tanpa batas. Setiap kali kita memandang langit yang kosong, ingatlah, semangat Superman hidup dalam setiap hati yang berani melawan kegelapan. Dalam setiap tindakan kebaikan, dalam setiap perjuangan demi kebenaran, Superman tetap hidup. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jika kamu menyukai konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bell notification agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.